Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita memulai materi, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan umur yang panjang dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi, untuk materi persamaan kuadrat ini materi ini termasuk dalam kompetensi dasar 3.19, yaitu menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan dalam pembelajaran kali ini siswa dapat mendeskripsikan persamaan kuadrat, dan tujuan yang kedua yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Nah, untuk kesempatan ini kita akan mengetahui definisi dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, C merupakan elemen real atau elemen bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh persamaan kuadrat berikut ini. Nah, contoh yang pertama, misalnya ada persamaan 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. Perhatikan, untuk menentukan nilai A, B, dan C, kita perhatikan warnanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan koefisien dari variabel x berpangkat 2 itu merupakan nilai dari A. Artinya A sama dengan 2. Sedangkan nilai B yang berwarna biru itu, B itu merupakan koefisien dari variabel X, di mana B sama dengan 4. Dan C itu merupakan bilangan konstanta. Bilangan konstanta berarti bilangan yang tidak bervariabel. Artinya nilai C sama dengan minus 1. Nah, untuk contoh yang kedua, X pangkat 2 ditambah 3X sama dengan 0. Untuk menentukan nilai A-nya, perhatikan A-nya itu sama dengan 1. Kita perhatikan variabel X berpangkat 2. Jika di depan variabel X berpangkat 2 tidak tertulis angka, maka nilai yang dimaksud tersebut adalah 1. Perhatikan X berpangkat 2 itu. Nah, di situ kan tidak tertulis angka, tidak tertulis bilangan, maka nilai koefisiennya atau A-nya itu sama dengan 1. Sedangkan nilai B, diingat tadi, B itu merupakan koefisien dari variabel X atau variabel X yang berpangkat 1. B adalah positif 3. Nah, perhatikan, pada persamaan itu tidak ada tertulis bilangan konstantanya, maka C kita tulis sama dengan 0. Nah, contoh berikutnya yaitu X berpangkat 2 dikurang 9 sama dengan 0. Nah, maka kita tentukan A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan minus 9. Kenapa B-nya sama dengan 0? Karena pada persamaannya tidak tertulis koefisien
ataupun variabel X berpangkat 1, maka kita tulis B sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, di sini ada 3 metode yang kita dapat lakukan, yaitu yang pertama faktorisasi, yang kedua melengkapkan akar sempurna, dan yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus A, B, C. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Jadi yang kita bahas yaitu yang pertama adalah faktorisasi. Nah, untuk menyelesaikan persamaan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, A tidak sama dengan 0 dengan faktorisasi, terlebih dahulu cari dua bilangan yang memenuhi syarat berikut. Nah, syarat yang pertama yaitu hasil kalinya adalah sama dengan AC. Syarat yang kedua, jumlahnya adalah sama dengan B. Misalkan dua bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah X1 dan X2, maka X1 kali X2 sama dengan A kali C, dan X1 tambah X2 sama dengan B. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Nah, kita bahas bersama-sama. Contoh soalnya, carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut ini dengan faktorisasi. Oke, kita lihat soalnya. Nah, soal yang pertama itu X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Soal yang kedua, 3X berpangkat 2 ditambah 2X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, soal-soal ini kita diminta untuk menentukan akar-akar persamaan kuadratnya nanti. Jadi kita diminta untuk menentukan nilai X1 ataupun nilai X2-nya. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Kita bahas soal yang pertama dulu. Nah, soal yang pertama, X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, dari soal ini terlebih dahulu langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan nilai A, B, dan C-nya. Perhatikan, A itu sama dengan 1, B adalah minus 5, dan C adalah 6. Diingat nakku, ibu ulangi sekali lagi, A itu merupakan koefisien dari variabel X pangkat 2, B merupakan koefisien dari variabel X yang berpangkat 1, dan C merupakan bilangan konstanta yang tidak bervariabel. Nah, selanjutnya langkah yang kita harus tempuh yaitu cari dua bilangan sehingga hasil kalinya 1 kali 6 sama dengan 6. Jadi perhatikan nilai A dan C. A dan C itu kita kali seperti syarat yang pertama tadi. Cari dua bilangan yang hasil kalinya adalah A kali C. Artinya A kali C adalah 1 kali 6, hasilnya 6. Jadi cari bilangan yang hasil kalinya 6 dan jumlahnya merupakan nilai dari B. B adalah minus 5. Jadi hasil kalinya, cari dua bilangan yang hasil kalinya 6 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah minus 5. Nah, bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah minus 2 dan minus 3. Perhatikan, kalau kita kali minus 2 dan minus 3, minus 2 dikali minus 3 adalah benar, positif 6. Dan jika kita jumlahkan minus 2 ditambah dengan minus 3, hasilnya adalah minus 5. Nah, sehingga bilangan minus 2 dan bilangan minus 3 yaitu dua bilangan yang telah memenuhi syarat. Nah, setelah itu, perhatikan kita tulis ulang soalnya, kemudian kita faktorisasikan. Nah, hasil faktorisasinya seperti ini. Nah, X dikurang 2 karena minus 2 dikali dengan X dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian
kita tulis X dikurang 2 sama dengan 0 atau X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita peroleh X sama dengan 2. Perhatikan X sama dengan 2, positif 2 itu dari mana? Perhatikan yang langkah sebelumnya, X dikurang 2. Minus 2 itu kita pindah ruaskan. Diingat syarat pindah ruas, kalau bilangan berpindah ruas, maka tandanya berubah. Nah, X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Sehingga penyelesaiannya yang kita dapat adalah 2,3. Artinya X1-nya 2, X1-nya sama dengan 2, atau X2-nya sama dengan 3. Bisa kita pakai X1 boleh, X2 boleh. Atau kita tulis saja X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan 3, atau kalau kita mau tulis dalam bentuk himpunan, maka kita tulis himpunan 2,3. Nah, seperti itu. Untuk contoh soal yang kedua, soalnya tadi adalah 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 5 sama dengan 0. Sama tadi, kita tentukan nilai A-nya, B, dan C. A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan minus 5. Sama langkahnya. Kita cari dua bilangan sehingga hasil kalinya adalah A kali C, yaitu minus 15, dan jumlahnya adalah B, yaitu 2. Sehingga bilangan yang memenuhi syarat tersebut adalah minus 3 dan 5. Sehingga, perhatikan faktorisasinya. Nah, dari sini kita peroleh 3x dikurang 3 sama dengan 0 atau 3x tambah 5 sama dengan 0. Nah, 3x dikurang 3x dikurang 3 sama 0 itu kita peroleh 3x dikurang 3x sama dengan 3 atau 3x sama dengan minus 5. Nah, sehingga kita peroleh X sama dengan 1. 1 itu berasal dari 3/3 atau X sama dengan minus 5/3. Sehingga penyelesaiannya adalah 1, minus 5/3. Nah, dan dari sini, dari penjelasan contoh soal tadi dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi, coba kita sama-sama kerjakan ini ya, Nak. Jadi untuk latihan pertama ada 1, 2, 3, dan 4 soal. Nah, selesaikan persamaan kuadrat berikut ini dengan faktorisasi. Jadi 4 soal ini kalian cari nilai X-nya dengan menggunakan metode faktorisasi. Nah, untuk cara yang kedua yaitu melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya tidak sama dengan 0, diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan cara sebagai berikut. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita tempuh untuk mencari akar-akar persamaan dengan metode melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yaitu syarat yang pertama, pastikan koefisien dari X pangkat 2 adalah 1. Bila belum bernilai 1, bagilah dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya adalah 1. Nah, langkah yang kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah koefisien dari X, atau koefisien dari X artinya nilai B, atau bisa juga setengah koefisien dari B. Kemudian kuadratkan. Nah, langkah yang ketiga atau syarat yang ketiga adalah buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanan disederhanakan. Jadi di sini harus kita bedakan ruas kanan yang mana, ruas kiri yang mana. Ruas kanan berarti sebelah kanan dari tanda sama dengan. Sedangkan ruas kiri yaitu sebelah kiri dari tanda sama dengan. Oke. Perhatikan contoh soal berikut. Nah, ini merupakan contoh soal melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah,
perintah soalnya. Dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, carilah akar-akar dari persamaan berikut. Jadi ada persamaan X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 16 sama dengan 0. Nah, sama, kita disuruh kita diminta untuk mencari nilai X-nya, baik itu X1 maupun X2, tetapi dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Diingat langkah-langkah tadi, ada 3 langkah. Nah, langkah yang pertama diingat nakku, buatlah sedemikian hingga koefisien dari X pangkat 2 itu bernilai 1. Nah, dari soal ini sudah jelas tampak bahwa koefisien dari X pangkat 2 atau nilai A-nya itu sudah sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya, kedua ruas ditambah 16. Jadi kalau ruas yang kiri kita tambah 16, sehingga di situ kan akan menjadi X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 16 tambah 16. Nah, kurang 16 tambah 16 kan itu habis, hasilnya 0. Sehingga yang tertulis adalah X pangkat 2 dikurang 6X. Sedangkan di ruas kiri, jikalau kita tambahkan 16, artinya kan 0 ditambah 16. Nah, sedangkan 0 ditambah 16 hasilnya adalah 16. Sehingga X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 16 sama dengan 0. Jika kedua ruasnya kita tambah 16, maka hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang 6X sama dengan 16. Nah, langkah selanjutnya, perhatikan, langkah selanjutnya yaitu masing-masing ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kita tambah setengah dari koefisien X atau setengah dari nilai B. Kemudian kita kuadratkan. Maka di situ tertulis X pangkat 2 dikurang 6X ditambah setengah kali minus 6. Nah, nilai B kan atau koefisien dari X adalah minus 6. Makanya di sini sudah memenuhi syarat, kita jumlahkan setengah dari koefisien variabel X, kemudian kita kuadratkan. Makanya di situ ada tertulis pangkat 2. Nah, ruas kiri kita perlakukan seperti itu, ruas kanan juga kita perlakukan seperti itu. Nah, kan kedua ruas ditambah setengah dari koefisien X, kemudian kita kuadratkan. Nah, langkah selanjutnya, perhatikan, X pangkat 2 dikurang 6X, dari mana minus 3? Minus 3 itu berasal dari 1 kali minus 6, yaitu minus 6 dibagi 2, hasilnya adalah minus 3. Kemudian kita kuadratkan. Nah, sama dengan 16 ditambah sama minus 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita kerjakan, kita proses lagi. X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 9 itu berasal dari minus 3 pangkat 2. Minus 3 pangkat 2 artinya minus 3 kali minus 3. Sehingga kita peroleh 9. Sama dengan 16 ditambah 9. Nah, dari sini, nah, X pangkat 2 dikurang 6X tambah 9 itu bisa kita rubah bentuknya. Kita rubah bentuk, ini namanya merubah bentuk tetapi tidak merubah nilai. Nah, kita peroleh menjadi X dikurang 3 pangkat 2. Nah, X dikurang 3 pangkat 2 ini kalau kita kali lagi, kalau kita kuadratkan, maka hasilnya akan seperti di atas, yaitu X dikurang 6. X pangkat 2 dikurang 6X tambah 9. Nah, sama dengan 16 ditambah 9, nah, adalah 25. Jadi ingat anakku, ibu ulangi sekali lagi, X pangkat 2 dikurang 6X tambah 9, kita rubah sedemikian hingga, atau kita faktorisasikan, sehingga kita peroleh X dikurang 3 sama dengan X kurang 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya, nah, karena ruas kiri berpangkat 2, maka masing-masing ruas ini kita akarkan. Nah, kalau kita akarkan, maka kita peroleh X dikurang 3 berpangkat 2 itu kalau kita akarkan, maka akarnya hilang, pangkat 2-nya juga hilang. Maka yang tersisa adalah X kurang 3. Sedangkan untuk 25 jika kita akarkan, maka akar akan menjadi akar dari akar 25. Maka akar dari 25 itu positif atau minus 5. Artinya 25 itu bisa jadi
5 positif 5 kali 5, atau bisa juga jadi minus 5 kali 5. Makanya di sini tertulis positif atau minus 5. Nah, selanjutnya, nah, X1 sama dengan 5 tambah 3. Jadi kita ambil yang positifnya, atau X2 sama dengan minus 5, kita ambil negatifnya, minus 5 ditambah 3. Sehingga kita peroleh X1-nya sama dengan 8, atau X2-nya sama dengan minus 2. Sehingga penyelesaiannya adalah 8, minus 2. Nah, di sini Ibu kasih lagi latihan untuk kalian. Jadi di sini latihan kedua. Nah, selesaikan persamaan kuadrat berikut ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, jadi ada dua soal. Dua soal ini kalian cari nilai X1 ataupun X2-nya dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, semangat belajar. Nah, pembahasan yang selanjutnya. Nah, yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka rumus untuk mencari X1-nya yaitu minus B ditambah akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Dan rumus untuk mencari X2-nya yaitu minus B dikurang akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Nah, dari sini kita bisa membandingkan rumus X1 dan X2. Nah, yang membedakan untuk mencari nilai X1 dan X2 yaitu tanda positif atau tanda penjumlahan dan pengurangan. Nah, perhatikan. Nah, sudah kelihatan kan bedanya? Nah, atau di sini bisa kita pakai rumus penggabungan dari X1 dan X2. Jadi di sini kita tulis X1.2, artinya untuk mencari nilai X1 maupun X2-nya, kita gabungkan rumusnya saja sama dengan minus B positif minus atau tambah kurang. Tambahnya nanti itu, tanda tambahnya nanti itu untuk mencari X1 dan tanda kurangnya itu nanti untuk mencari X2. Jadi Ibu ulang. Rumusnya, rumus penggabungan dari X1 untuk mencari X1 maupun X2 yaitu X1 2 sama dengan minus B tambah kurang atau plus minus akar dari B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, tentukan penyelesaian persamaan berikut dengan menggunakan rumus ABC. Jadi soalnya persamaannya yaitu X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 24 sama dengan 0. Nah, jadi untuk menyelesaikan soalnya, pada penyelesaiannya kita pakai kita tentukan dulu ini. Nah, kita tulis soalnya dulu. Langkah pertama sama nanti, selalu langkah pertama yaitu tentukanlah nilai dari A, B, dan C-nya. Jadi dari persamaan itu kita peroleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 2, dan C-nya sama dengan minus 24. Nah, rumus yang kita pakai yaitu rumus penggabungan antara X1 dan X2. Jadi kita gabungkan di sini. Nah, kita masukkan, substitusikan nilai B-nya. Nilai B-nya adalah minus 2 plus minus akar dari B pangkat 2 berarti minus 2 pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C, artinya 4 kali 1 kali minus 24 per 2 kali A, artinya 2 kali 1. Nah, selanjutnya X12 sama dengan, perhatikan, minus kali minus 2 yaitu positif 2 plus minus
minus 2 pangkat 2 sama dengan 4, ditambah minus 4 kali 1 kali minus 24 itu adalah 96, per 2 kali 1 adalah 2, sehingga di bawah itu kita peroleh X12 sama dengan 2 ditambah plus minus akar dari 4 tambah 96 per 2. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dulu yang dalam akar. X12 sama dengan 2 di plus minus akar dari 4 tambah 96 adalah 100 per 2. Nah, di sini akar 100 itu masih bisa ditarik akarnya. Jadi X12 sama dengan 2 plus minus akar dari 100 itu 10 per 2. Nah, dari sini sudah bisa kita pisahkan antara X1 dan X2-nya. Nah, X1 itu kita ambil yang positifnya atau tanda tambahnya, menjadi X1 sama dengan 2 ditambah 10 per 2. Atau X2-nya kita pisahkan, X2-nya kita ambil tanda kurangnya, sehingga X2 sama dengan 2 dikurang 10 per 2. Nah, dari sini X1 sama dengan 6. 6 diperoleh dari 2 ditambah 10 adalah 12 per 2. Hasilnya adalah 6, sehingga X1 sama dengan 6. Nah, X2 kita peroleh minus 4. Minus 4 itu berasal dari 2 dikurang 10 adalah minus 8. Dibagi 2 sama dengan minus 4. Nah, itu sehingga penyelesaiannya adalah X1, X2 6, minus 4. Nah, bagaimana? Gampang kan? Sangat mudah kan? Jadi untuk menentukan akar-akar persamaan dengan menggunakan 3 metode tadi, yaitu faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Dari sini kan kalian sudah bisa membedakan cara faktorisasi itu bagaimana, cara melengkapkan kuadrat sempurna itu bagaimana langkahnya, dan cara menggunakan rumus ABC itu bagaimana. Jadi untuk kedepannya untuk menentukan nilai X1 dan X2 dari persamaan kuadrat ini, kalian sudah bisa menggunakan salah satu metode, tergantung metode mana yang kalian anggap mudah kalian pahamin, maka pakailah metode itu untuk menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Seperti itu anak-anakku. Nah, di sini di latihan 3. Jadi di sini sudah ada 3 latihan. Tadi latihan pertama yaitu Ibu minta kalian menggunakan metode faktorisasi. Latihan kedua tadi Ibu meminta kalian untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, latihan ketiga ini Ibu meminta kalian untuk menggunakan rumus ABC untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, jadi persamaan kuadrat yang pertama yaitu X pangkat 2 dikurang 9X dikurang 22 sama dengan 0. Dan yang kedua, 3X pangkat 2 dikurang 4X sama dengan 7. Nah, itu tadi latihan 1 dan latihan 2, latihan 3. Jadi setiap latihan, masing-masing latihan itu menggunakan metode yang berbeda. Jadi Ibu ulangi lagi, latihan pertama menggunakan faktorisasi, latihan kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna, dan latihan ketiga yaitu menggunakan rumus ABC. Nah, selamat bekerja anak-anakku sekalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian cerna, dapat kalian terima dan pahami dengan baik. Nah, selamat bekerja. Silahkan yang mau bertanya, silahkan bisa hubungi Ibu. Nah, jangan lupa di kolom komentar kalian tulis nama dan kelas kalian sebagai absensi. Terima kasih anakku. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.